Teman-teman, masih ingat gak dengan mainan yang satu ini? Meskipun hanya mainan, kapal otok-otok ternyata dikenal dengan nama internasional loh, yaitu Pop-Up Boat. Pada 1892, Thomas Piot dari Prancis mendapatkan hak patennya untuk kapal ini yang ia buat dari mesin pembakar dan dua tabung pembuangan. Pada 1916, Charles J. McHugh dari Amerika, ia mendapatkan hak paten dari kapal Pop-Up Boat dengan mesin uap yang berjenis diafragma. Dan pada 1924, dimodifikasi kembali oleh William Purcell dan 1935 oleh Paul Jones. Jadi, seperti apa ya konsep fisika yang ada pada kapal mainan ini? Mari simak penjelasan materi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik di seluruh Indonesia. Untuk memahami konsep termodinamika, marilah kita simak video materi pembelajaran berikut. Selamat menyaksikan. Termodinamika itu apa sih? Kasih tahu nggak ya? Termodinamika adalah suatu proses di mana energi ditransfer sebagai kalor atau kerja. Kalor adalah transfer energi yang disebabkan perbedaan temperatur. Kerja atau usaha adalah transfer energi yang tidak disebabkan oleh perbedaan temperatur. Ada 3 kondisi yang akan dibahas dalam proses termodinamika. Yang pertama adalah sistem tertutup, di mana tidak ada materi yang keluar, tapi energi dipertukarkan dengan lingkungannya. Yang kedua, sistem terbuka, di mana materi dan energi dapat bertukar dengan lingkungannya. Yang ketiga adalah sistem terisolasi. Panas, kerja, materi tidak dapat masuk. Mari perhatikan usaha atau kerja gas pada piston. Ketika gas menekan dinding piston, maka gas akan mendorong piston dengan gaya F sama dengan P kali A, sehingga terjadi perubahan volume gas pada silinder. Gaya yang bekerja pada piston akibat tekanan adalah F sama dengan P kali A, sehingga usaha yang diberikan gas pada piston adalah integral F.dy, di mana F itu adalah P kali A, sehingga W sama dengan integral PA dy, sama dengan integral dari P1 ke P2 P dV, sehingga W sama dengan P dikali P2 dikurang P1. Ketika gas mengembang, maka delta P bernilai positif, sehingga usaha yang dilakukan oleh gas bernilai positif. Tetapi jika gas ditekan, maka delta P bernilai negatif dan usaha yang dilakukan gas menjadi negatif. Artinya, gas menerima usaha dan kerja dari lingkungan. Bagaimana jika dV sama dengan 0? Tentu saja delta W sama dengan 0. Dalam hal ini, gas tidak menerima atau melakukan usaha. Isotermal merupakan suatu proses di mana suhu gas dipertahankan tetap. Perhatikan grafik P terhadap volume. Luas daerah di bawah grafik merupakan usaha yang dilakukan pada gas, sehingga W sama dengan min integral dari V1 ke V2 V dV. P adalah persamaan gas ideal, yaitu nRT per V. Sehingga dari fungsi dapat kita lihat bahwa ketika nRT kita keluarkan dari fungsi integral, maka tinggal 1 per P dP. Integral 1 per P dP hasilnya adalah ln V dari batas P1 ke P2. Diperoleh persamaan akhirnya adalah W sama dengan min nRT ln V2 per P1. Hal ini berarti dari grafik diperoleh jika anak panah ke kiri maka volume akan berkurang, sehingga usaha gas akan bernilai negatif. Artinya gas menerima usaha dari lingkungan. Jika arah panah ke kanan, maka volume bertambah sehingga usaha gas bernilai positif. Artinya, gas melakukan usaha. Selanjutnya, proses isokorik merupakan suatu proses di mana volume gas dipertahankan tetap. Pada piston, ketika
volume dipertahankan tetap, maka P akan bertambah sehingga T semakin besar. Sebaliknya, ketika P dikurangi, maka suhu gas akan turun. Grafik PP untuk proses isokorik berupa garis lurus sejajar sumbu P. Usaha yang dilakukan gas pada proses ini sama dengan 0 karena perubahan volume sama dengan 0. Selanjutnya, proses isobarik merupakan suatu proses di mana tekanan gas dipertahankan tetap. Ketika suhu gas dinaikkan perlahan-lahan, tekanan gas bertambah secara perlahan. Gas akan menekan piston sehingga piston bergerak ke atas, atau volume gas berubah. Untuk mempertahankan agar tekanan gas tetap sama dengan P. Dari grafik, usaha yang dilakukan pada gas sama dengan min integral dari P1 ke P2 PdP. W sama dengan min P dikali P2 dikurang P1. Kemudian, usaha yang dilakukan oleh gas adalah plus P dikali P2 dikurang P1. Yang keempat adalah proses adiabatik, merupakan suatu proses di mana tidak ada panas yang keluar atau masuk ke dalam sistem. Proses ini terjadi pada suatu tempat yang benar-benar terisolasi secara termal. Dalam kenyataannya, mustahil mendapatkan proses yang benar-benar adiabatik sempurna. Proses yang agak mendekati proses adiabatik adalah proses yang berlangsung sangat cepat. Ketika proses berlangsung sangat cepat, kita harapkan hanya sedikit panas yang keluar atau masuk ke dalam sistem. Pada proses adiabatik, tekanan P berbanding terbalik dengan volume. Volume dipangkatkan dengan gamma, di mana gamma merupakan konstanta Laplace yang besarnya antara 1,1 sampai 1,8. Kurva proses adiabatik pada diagram Vevey lebih curam dibandingkan dengan kurva proses isotermik karena gamma lebih besar daripada 1, sehingga besarnya usaha yang dilakukan gas pada proses ini diharapkan lebih kecil dibandingkan pada proses isotermik. Besarnya usaha yang dilakukan pada gas adalah W sama dengan min integral dari P1 ke P2 PdP. Perhatikan penurunan persamaan berikut. Dalam teori kinetik gas, kita menganggap gas terdiri dari molekul-molekul. Tiap molekul bergerak karena mempunyai energi. Jumlah energi yang dimiliki oleh tiap molekul ini dinamakan energi dalam gas. Nah, perubahan energi dalam pada sistem yang tertutup atau delta U akan sama dengan kalor Q yang ditambahkan ke sistem dikurangi kerja atau W yang dilakukan oleh sistem. Hal ini disebut dengan hukum 1 termodinamika. Perhatikan energi dalam sistem gas berikut. Di dalam termodinamika, jenis mesin panas yang dapat mengubah energi panas menjadi energi mekanik disebut dengan mesin Carnot.
Pada mesin Carnot terdapat 3 proses, yaitu yang pertama adalah tandon panas, yaitu tempat menyerap panas dari sumber. Kemudian ada yang namanya tandon dingin, yaitu suatu tempat pembuangan panas yang sudah bersuhu rendah. Kemudian kerja yang dilakukan oleh mesin itu adalah disalurkan melalui usaha. Sehingga usaha adalah energi yang tersisa dari tandon panas dikurangi dengan energi yang terbuang pada tandon dingin. Ada beberapa pendapat terkait hukum kedua termodinamika. Yang pertama, pendapat Rudolf Clausius menyatakan panas akan mengalir dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Tidak mungkin panas mengalir secara spontan dari benda yang suhunya rendah ke benda yang suhunya tinggi. Pendapat kedua yaitu dari Carnot. Tidak ada mesin yang dapat mengubah seluruh panas yang diterimanya menjadi kerja. Di samping versi Carnot, ada versi lain hukum dua termodinamika. Versi ini berlaku secara umum yang berbunyi, semua proses yang terjadi secara spontan di alam ini cenderung membawa alam ini semakin tidak teratur atau semakin kacau, atau paling tidak sama dengan keadaan semula. Secara alami, tingkat ketidakteraturan alam semesta semakin bertambah atau dikenal dengan istilah entropi. Tidak semua proses dapat dibalik walaupun berlaku hukum kekekalan energi pada proses ini. Proses reversible itu sendiri hanya ada dalam teori. Untuk mengembalikan ke keadaan semula dalam dunia nyata tidak pernah terjadi karena hal ini terkait dengan berbagai faktor, di antaranya faktor gesekan antara skateboard dengan lantai sehingga ada energi yang hilang. Walaupun pada kondisi video tadi kita lihat skateboard tersebut dapat kembali ke posisinya semula.